Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan ya, di hari-hari di mana kita menjalani tahun 2025. Kita terus memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Hari ini kita telah tiba dalam pembacaan Injil Lukas pasal yang keempat. Kita akan merenungkan satu tema kabar baik. Ya, kita semua tentu senang ya dengar kabar baik. Kalau kita bertemu dengan orang lalu ditanya apa kabar, ya kita seringkali mendengar oh ya kabar baik gitu ya. Itu sesuatu yang menyenangkan ya yang kita dapat dengarkan. Nah, hari ini kita akan merenungkan beberapa catatan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Pada suatu kali Yesus datang ke Nazaret. Ya, Nazaret adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Dan ayat 16 dan 17 mencatat demikian apa yang terjadi. Lukas 4 ayat 16 dan 17. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, nanti kita lihat di sana. Jadi waktu Yesus kembali ke Nazaret ya, dia kemudian masuk rumah ibadat dan membaca sebuah bagian firman Allah. Nah, apa yang dibaca kita akan lihat ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dibacakan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena beritanya, kabar baiknya itu adalah satu kabar baik yang sangat menyenangkan ya. Ayat 18 berkata kabar baik kepada orang-orang miskin ya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar. Catatan ini orang miskin itu bukan dalam artian orang miskin secara materi, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, bukan itu yang dimaksud. Orang-orang miskin adalah orang-orang miskin secara rohani, orang-orang yang miskin untuk dalam pengenalan akan siapa Tuhan, orang-orang yang miskin mengalami hal-hal secara rohani. Dan firman Allah berkata, ia telah mengutus aku ya untuk memberitakan pembebasan. Banyak orang-orang yang dalam keadaan miskin secara rohani, ya miskin akan pengenalan kepada Tuhan, miskin akan hubungan kepada Tuhan, mengalami banyak hal. Ya, ayat 19 berkata, orang-orang yang miskin secara rohani, mereka itu seperti orang-orang yang tertawan ya. Ada banyak orang-orang yang kemudian mengalami tertawan oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tertawan oleh masalah, tertawan oleh kerumitan-kerumitan dalam hidup, tertawan oleh pikiran-pikiran. Banyak orang-orang yang mengalami hal-hal ini dan ada janji firman Tuhan, aku datang untuk memberikan pembebasan. Kemudian penglihatan bagi orang-orang buta. Ini bukan buta dalam artian secara fisik, tetapi buta yang dimaksudkan adalah gambaran orang-orang yang tidak bisa melihat bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang yang kadang-kadang yang dia lihat itu kekayaannya, yang dia lihat kepandaiannya, yang dia lihat itu kemampuannya, sehingga dia merasa bahwa aku bisa mengatasi semuanya, aku punya uang untuk bisa mengatasi ini, tapi dia buta untuk melihat bahwa aku itu membutuhkan Tuhan. Dan firman Allah berkata, kabar baiknya Roh Tuhan, ya Tuhan itu memenuhi kehidupan Yesus untuk datang membebaskan orang-orang yang buta, untuk mencelikkan, untuk membuat orang tahu bahwa aku itu membutuhkan Tuhan, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, untuk membebaskan orang-orang tertindas. Ya, banyak orang-orang yang tertindas dari masalah, banyak orang-orang yang tertindas oleh kekhawatiran, diintimidasi oleh masa lalu. Roh Tuhan memenuhi Yesus untuk ada dalam Yesus untuk memberikan kebebasan. Kemudian memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu, waktu Yesus membacakan nas ini, kemudian dia ayat 20 dan 21 mencatat demikian. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu
ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri sudah menyatakan dirinya hadir untuk orang yang miskin. Dirinya hadir untuk orang yang tertawan. Dirinya hadir untuk orang yang buta. Dirinya hadir untuk orang yang tertindas. Mari kita belajar ya, menangkap dengan penuh sukacita kabar baik ini. Kabar baik ini bukan hanya bagi orang-orang yang ada di Nazaret, tapi kabar baik ini sampai hari ini. Ya, bahwa Yesus sudah datang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kebebasan, memberikan kita pertolongan. Ada dua kisah dalam Perjanjian Lama yang dikutip, ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kita tentu ingat kisah ini. Pada zaman kelaparan ya ada wanita janda yang waktu itu hanya punya segenggam tepung dan juga sedikit minyak. Tapi waktu Elia minta, dia berkata, aku enggak punya lagi. Kalau ini aku pakai untuk membuat roti bagimu, aku akan mati. Ya, karena sudah habis. Ya, kemiskinan membuat keadaannya yang serba habis-habisannya, membuat dia tidak dapat lagi melihat ada pengharapan. Ya, segala sesuatunya sudah habis. Ya, aku enggak punya apa-apa lagi. Tetapi waktu Elia berkata kepadanya, buatlah dulu kepadaku. Nah, kita melihat wanita ini kemudian melakukannya taat. Dan kita dapat melihat bahwa dia kemudian mengalami bahwa tepung dan minyak itu tidak habis. Ya, terus ada untuk mengalami mujizat bagi wanita ini. Nah, wanita ini dalam keadaan miskin. Ya, secara fisik karena dia nggak punya sesuatu, tapi dia kemudian buta, tidak bisa melihat lagi pengharapan, tertutup pengharapannya. Ya, dia mungkin tertawan oleh keadaannya, tetapi pada waktu dia belajar taat kepada firman Tuhan yang diberikan kepadanya melalui Elia, dia mengalami pembebasan, pertolongan Tuhan. Kemudian kita juga lihat pada zaman Nabi Elisa ayat 27. Banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ya, kisah Naaman berbeda lagi karena itu sudah pada zaman Elisa. Naaman orang yang kaya, Naaman punya banyak harta kekayaan, tetapi dia sakit, ya, sehingga dia tidak dapat mengalami kesembuhan. Dia dibutakan oleh kekuasaannya, oleh kemampuannya. Pada saat dia diminta untuk mandi di Sungai Yordan, dia berkata harusnya tidak lakukan ini. Ya, dia berpikir bahwa dengan kekayaannya dia dapat membayar ya kepada Elisa. Ya, tetapi kita belajar ya bahwa kemudian ketika ada firman yang diberikan kepada Naaman, ya Naaman kemudian belajar taat, dan oleh karena itu dia dicelikkan untuk dapat mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kesembuhan. Wanita yang ada di Israel, janda di Israel, dan Naaman, setelah mereka mengalami mukjizat, mereka punya pernyataan yang sama. Sesungguhnya hanya Tuhanlah Allah yang dapat disembah. Mereka mengalami pembebasan dari Tuhan. Kabar baik itu mereka alami karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan mari kita pun hari-hari ini belajar untuk memiliki respon yang sama, untuk menjadi orang-orang yang percaya. Apakah yang hari-hari ini kurang dari kita? Iman kita? Apakah kita orang-orang yang tertawan oleh masalah kita? Apa kita orang yang buta, gak bisa melihat kuasa Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan? Atau kita orang-orang yang tertindas oleh masalah kita? Mari kita belajar datang kepada Tuhan, percaya kepadanya, terima dengan iman kabar baik. Ya, kenapa? Karena kita belajar di Lukas pasal yang keempat, ya, ketika orang-orang di Nazaret itu dengar kabar baik, justru respon mereka negatif. Kita akan baca ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ayat 29. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus
ya, yang menggenapi kabar yang baik. Yesus sendiri, kabar baik itu tidak diterima oleh orang-orang di Nazaret, ya, tidak diterima dengan baik. Dan yang kita lihat ayat 30, Yesus pergi. Ya, saya berharap ini menjadi satu catatan yang penting bagi kita. Kita yang terima kabar baik, mari kita jadi orang-orang yang merespon, menerima kabar baik itu dengan penuh sukacita. Hari ini mari kita juga kembali kuatkan iman kita dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kabar baik, Yesus sudah datang untuk membebaskan yang miskin, tertawan, buta, dan tertindas. Ya, sekali lagi ini bukan tentang secara fisik. Kalau ada hal-hal itu yang kita alami, datanglah kepada Tuhan, percaya kepada Dia, minta pertolongannya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya bagi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk terus menerima kabar baik dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin membagikan kesaksian, mari menyalurkan melalui chat WhatsApp 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur karena pribadi Yesus sudah menggenapi. Dia datang sebagai kabar baik bagi kami, melakukan pembebasan bagi yang tertawan, yang tertindas, yang buta, yang miskin. Engkau memberikan pertolongan-Mu melalui kehadiran Yesus. Dan biarlah itu menjadi kabar baik yang kami terima, kami alami dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah kami mengalami pembebasan, yang buta, yang mengalami kemiskinan dalam rohani, yang tertawan, yang tertindas dilepaskan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, berikanlah nyanyian baru dalam mulut seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk memuji Allah. Kiranya banyak orang dapat melihat lalu percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.